Ketemu lagi dengan saya, Safar Nurhan, di akhir tahun 2020. Karena saya lagi sedang rajin dan punya waktu yang luang, karena saya sangat sibuk sekali, maka saya membuat video ini. Video yang sedikit menjelaskan beberapa bacaan saya selama tahun 2020. Awal tahun 2020, saya menargetkan di Goodreads menghabiskan atau membaca buku sebanyak 50 buku. Dan di bulan Maret atau April, kayaknya saya menambahkan lagi menjadi 70. Dan di akhir, di bulan November, kalau tidak salah, terima kasih Mbak. Sekitar di bulan November target 70 buku itu saya bisa capai. Saya tidak pernah melakukan ini sebelumnya, menentukan atau menargetkan satu tahun itu berapa buku yang saya baca. Tapi pada akhirnya tahun 2020, di awal tahun 2020, saya mencoba mengarsip di Goodreads seberapa sih buku yang saya baca dalam satu tahun. Dan di November itu saya sudah mencapai 70. Di Desember ini sudah sekitar 76 atau 77 buku yang saya baca. Jelas variatif, dari buku yang tipis, buku tebal, buku sedang, buku yang lebar, buku yang kecil, itu saya baca. Dan kebanyakan novel dan non-fiksi kalau nggak salah ya. Puisi sekitar 5 atau 6 lah yang saya baca. Jadi kali ini, di video ini, saya ingin menunjukkan buku terbaik yang saya baca dalam tahun 2020 ini. Jelas menurut saya, dan ini subjektif, karena saya merasa bahwa ada dampak yang signifikan terhadap pemikiran saya. Buku pertama adalah Kura-Kura Berjanggut. Kura Berjanggut ditulis oleh Azhari Ayyub, penulis dari Aceh, dan ini novel buku kedua dia. Buku pertama dia adalah Perempuan Pala. Pertama diterbitkan oleh AKY, kedua diterbitkan oleh Buku Mojok. Sedangkan ini diterbitkan oleh Banana pada tahun 2018. April 2018. Buku ini menang Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2018. Kemarin saya juga lihat videonya, ada pentas di Aceh berdasarkan buku ini. Novel ini dengan ketebalan 960 cukup untuk sastra Indonesia atau novel Indonesia. Ini sangat tebal dengan kompleksitas cerita yang dihadirkan oleh Azhari Ayyub. Azhari Ayyub membagi buku ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah buku Si Ujud, bagian kedua adalah buku harian Tobias Fuller, Para Pembunuh Lamuri, dan Lubang Cacing. Dalam buku Si Ujud, di sini Azhari memberikan buku ini berlatar Lamuri, dan dalam buku Si Ujud itu tahun 1600-an, jadi 1612 dia memulai di situ. Kalau kita melihat sejarah Aceh, sebenarnya
Aceh Darussalam itu sekitar 1600-an juga. Terus Lamuri di mana? Soalnya Lamuri sebelum Aceh, jauh sebelum Aceh Lamuri. Jadi kalau kita mencari jejak Lamuri dalam Google misalnya, itu sangat sedikit yang membahas tentang Lamuri. Malahan hanya serpihan-serpihan, misalnya kubur-kuburan, dan malahan kerajaannya tidak ada kalau macam kita lihat di Google. Dan di Iskandar Muda dalam tulisan buku Dennis Lombard, dia menjelaskan bahwa pada tahun 1600-an itu kerajaan atau kesultanan kerajaan Aceh Darussalam yang hadir sebenarnya. Lamuri jauh sebelum itu. Lalu mengapa di buku sini pada tahun ini kan pada tahun Aceh Darussalam, tapi kenapa berlatar Lamuri? Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya awal tahun 2018. Jadi buku ini 2 kali saya baca, di 2018 dan tahun 2020. Mengapa si Ajari Ayub memberikan latar Aceh, tapi kerajaannya kerajaan Lamuri, bukan kerajaan Aceh? Itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah memang karena Lamuri sudah terlalu sedikit, sangat sedikit bahannya atau referensinya, sehingga dia hanya menyebut atau mengembalikan narasi Lamuri tapi berlatar Aceh Darussalam. Tahun-tahun 1600-an itu adalah tumbuh suburnya kerajaan Aceh Darussalam. Terus Lamuri itu adalah kerajaan nenek moyang si Aceh Darussalam ini, atau Iskandar Muda. Kalau nggak salah Iskandar Muda itu karya Dennis Lombard. Ya, buku ini diceritakan menggunakan tokoh pertama. Dia ingin membunuh kerajaan Sultan Lamuri, si Sultan Nuruddin. Itu dimulai dari si tokoh Aku Bercinta dengan Kamaria. Kamaria ini kayak bukan selir, tapi dia pernah bercinta dengan Sultan Nuruddin. Si Kamaria ini teman dari ibu Sultan Nuruddin. Di sini sangat kompleks dalam bercerita dari Ajari Ayub. Malahan kalau kita tidak fokus, kita akan hilang cerita gitu, karena terlalu banyak tokoh dan banyak latar dan banyak masalah di sini. Di dalam buku kedua, buku harian Tobias Fuller, di sini menceritakan buku harian dari Tobias Fuller. Nah, si Tobias Fuller ini menceritakan Lamuri itu atau buku seujud itu, dan ditemukan oleh si Bantakiah Woyla kalau tidak salah. Jadi di lubang cacing itu, dari buku harian Tobias Fuller dan lubang cacing itu sudah kekinian. Jadi sudah zaman modern. Jadi ada satu tokoh yang menemukan catatan Tobias Fuller, yaitu yang menceritakan Lamuri itu, dan akhirnya diterbitkan menjadi buku. Nah, itu kayak apa? Di bagian ketiga ini yang lubang cacing itu, kita akan tahu bahwa ini buku catatan yang ditemukan oleh si Bantakiah Woyla, kalau nggak salah seperti itu. Jadi buku ini perlu dibaca, dan menurut saya tahun 2020 buku ini masih untuk bacaan saya yang 70-an halaman, 70-an buku yang saya baca dalam tahun 2020. Buku ini masih salah satu buku terbaik yang pernah saya baca. Oke, kita lanjut ke buku kedua.
saya memilih terjemahan dari buku Zadie Smith. Saya mengetahui Zadie Smith ini bermula dari penelusuran saya mencari tahu siapa sih yang menyukai karya David Foster Wallace. Jadi saya mencari siapa penulis yang terpengaruh dari tulisan atau buku David Foster Wallace. Salah satunya Zadie Smith. Kedua itu si Jonathan Franzen. Bukunya seperti Freedom atau The Correction atau Purity. Tapi itu belum ada terjemahannya, masih bahasa Inggris. Buku pertama dia adalah White Teeth. Dan ini kalau nggak salah adalah buku kedua atau buku ketiga novelnya, karena dia juga nulis esai. Dia penulis novel dan penulis esai. Kenapa saya memilih Zadie Smith? Yaitu pertama tadi karena saya mencari menyelusuri orang-orang atau penulis-penulis yang terpengaruh dari David Foster Wallace. David Foster Wallace adalah penulis The Infinite Jest. Dia dosen di Amerika, US, dan dia yang membawa gagasan istilahnya New Sincerity. New Sincerity ini saya mengetahui dari teman, ada 2 teman di Jogja. Dia mengatakan bahwa kamu coba cari tahu tentang New Sincerity ini atau yang dipopulerkan dalam sastra Amerika, yaitu David Foster Wallace. Nah, ini tentang apa? Zadie Smith dia menceritakan sesuatu yang menurut kalau kita di Indonesia itu hal biasa, sangat biasa, tidak ada istilahnya lokalitas. Terus dia menceritakan tentang keluarga dia, tentang keluarga kulit hitam, dan bagaimana interaksi orang-orang kulit hitam dengan kulit putih misalnya. Bagaimana dia menjadi dalam tokoh-tokoh ini ya, bagaimana tokoh-tokoh ini berkegiatan atau beraktivis di ranah publik. Sangat sederhana, menceritakan sangat sederhana tentang keseharian tokoh gitu. Dan tidak ada narasi-narasi besar yang ditawarkan oleh Zadie Smith. Malahan dia menceritakan si tokoh aku bertemu dengan temannya yang ingin jadi penari, terus si tokoh aku yang kulit hitam ini mempunyai seorang ayah yang berkulit putih dan mempunyai seorang ibu yang berkulit hitam. Keragaman ini yang ditawarkan oleh Zadie Smith dalam karyanya. Jadi si tokoh aku ini adalah asisten, jadi kuliah, setelah kuliah dia menjadi asisten artis dari Australia yang bernama Amy. Menurut saya buku ini perlu dibaca sebagai tawaran atau alternatif di mana sastra Indonesia atau novel-novel Indonesia yang terlalu banyak mengeksplor eksotisme budaya, kultur yang menurut saya tidak menempatkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di masyarakat sebagai subjek, tapi menjadi objek, atau istilahnya orang kita menulis seperti orang luar atau turis yang datang ke kampung, misalnya kampung A gitu. Buku ini diterbitkan oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia, diterjemahkan oleh Reni Indardini, penyuntingnya Anida Nurrahmi, terbitkan pada bulan September 2020. Menurut saya buku-buku seperti ini semoga ada penulis Indonesia
bisa menulis gaya seperti ini, yaitu dengan menceritakan apa adanya tanpa tendensius, dan walaupun narasinya biasa-biasa saja, dalam artian gagasan yang ingin ditampilkan biasa-biasa saja. Sebenarnya buku ini saya menangkap bahwa buku ini menyampaikan bahwa ada permasalahan antara keberagaman, misalnya suku dan ras ini ya. Ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam, dan kalau tidak disikapi dengan kesadaran atau pemikiran yang jernih, maka kita akan temukan seperti rasialisme yang ada di masyarakat kita. Dan itu tidak saja di luar negeri, tapi itu terjadi juga di negara kita itu. Bagaimana kita melihat ada orang yang kulit hitam, terus beda suku, dan kita selalu berpikiran negatif terhadap yang demikian gitu, hal seperti itu, atau berpikiran negatif kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Oke. Buku ini menurut saya layak dibaca, dan J.D. Smith ini adalah dosen di New York University, dan dia, kalau nggak salah, buku ini pernah masuk di Women Writers ya, kalau nggak salah di Inggris, dan beberapa kali mendapatkan penghargaan sastra seperti James Hyde Black Memorial Prize, terus Whitbread First Novel Award, dan Guardian First Book Award. Di sastra Amerika kontemporer atau sastra Inggris kontemporer, nama J.D. Smith sudah diperhitungkan dalam kancah sastra Amerika atau sastra Inggris. Buku ketiga, saya memilih buku ini kategori klasik mungkin ya. Intinya dia ini public domain, diterbitkan dan diterjemahkan oleh Moy Pustaka. Diterjemahkan oleh Tia Hapitiawati. Ini dari bahasa Jerman. Diterjemahkan langsung dari bahasa Jerman. Moy Pustaka dipegang dipimpin penerbit dari Eka Kurniawan. Yang saya dengar dari beliau, dia mencoba menerjemahkan karya-karya luar negeri, karya-karya bagus dari luar negeri untuk dibaca atau dikonsumsi oleh pembaca Indonesia. Karena menurut Eka, banyak buku-buku bagus yang ditulis oleh orang luar yang jarang dibaca oleh pembaca Indonesia. Kita selalu dengar Gabo misalnya, atau selalu dengar Hemingway, dan itu bagus, tapi masih ada juga yang tidak kalah menariknya dari penulis-penulis dari luar negeri. Dan ini kalau nggak salah sudah public domain dan diterjemahkan oleh Tia Hapitiawati. Penulis ini bernama Stefan Zweig. Bagaimana? Saya tidak tahu cara penyebutan. Stefan Zweig. Judulnya Kalut. Ini diterbitkan tahun 2020. Tidak ada di bulan Oktober 2020. Dari bahasa Jerman itu saya mencoba Ungduld des Herzens. Nggak tahu apa artinya dan cara penyebutannya, saya tidak tahu. Dieditori oleh Anis Maslihatin. Maslihatin. Kalut ini cukup unik dan tokohnya tokohnya sedikit, tapi Stefan bisa menulis dengan ketebalan seperti ini. Anggaplah ini di bahasa Indonesianya sudah sekitar 500 halaman,
tokohnya sedikit dan bisa menceritakan cerita yang asik gitu. Misalnya ini bermula dari Letnan Anton Hofmiller. Jadi dia mendatangi suatu pesta. Dia tinggal di asrama tentara kalau nggak salah, asrama tentara. Terus dia datangi pesta keluarga gitu, keluarga kaya di daerah A, misalnya di daerah A. Dan orang sudah sibuk atau sudah berdansa di pesta itu dengan pasangan masing-masing. Si Anton ini masih sendiri, hanya melihat orang-orang yang berdansa. Terus dia melihatlah ada perempuan yang duduk di kursi roda. Kayaknya bukan kursi roda, hanya di kursi. Hanya duduk di kursi. Terus Anton ini berinisiatif untuk mengajak si perempuan ini, si gadis itu, untuk berdansa berdua dengan si Anton. Apa yang terjadi? Si gadis itu adalah gadis itu lumpuh. Dia punya penyakit lumpuh gitu. Jadi dia tidak bisa berjalan. Jadi dia harus menggunakan kursi roda. Masalahnya dari situlah muncul permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi yang dihadapi oleh Anton ini. Dan dari ajakan itu, masalah yang seharusnya sederhana sebenarnya menjadi kompleks gitu. Yang mana si gadis menaruh hati kepada Anton gitu. Dan Anton itu tidak punya perasaan cinta sebenarnya kepada si gadis, tapi dia merasa kasihan kepada si gadis yang lumpuh itu. Nah, dari situlah terus bermunculan masalah-masalah, konflik-konflik, dan sebenarnya psikologi dari tokoh Anton ini yang dikuatkan, tokoh Anton dan tokoh si gadis ini yang dikuatkan oleh Stefan. Penokohan karakterisasi yang dibuat oleh Stefan yang menurut saya buku ini sangat menarik untuk kita baca dan bahkan bisa baca berulang-ulang kali gitu. Nah, jadi Stefan di cerita sini Stefan dia mondar-mandir, bukan mondar-mandir sana. Dia selalu datangi rumah si gadis itu, rumah orang kaya di daerah itu, dan orang tua dari gadis lumpuh ini menaruh harapan bahwa Anton ini sebaiknya menikahi anaknya, sebab ayahnya merasa kehadiran Anton dalam kehidupan sehari-hari anaknya itu membawa secercah harapan atau semangat baru dari anaknya. Karena dia tidak melihat sebelum pertemuan Anton dengan anaknya, dia belum melihat ada semangat yang dia tidak pernah lihat sebelumnya di wajah anaknya. Maka si ayah ini menaruh harapan besar agar si Anton menikahi anaknya. Dan disitulah masalahnya lagi itu, bahwa Anton tidak mau menikahi dia. Kalau hanya untuk menghibur atau datang satu minggu sekali atau sebulan sekali dia siap. Nah, tapi tokoh si ayah dengan tokoh si anak yang lumpuh ini merasa si Anton datang ke rumah ini hanya mengasihani saya, tidak menyukai saya. Disitulah muncul si Anton dengan kekalutan dia. Apakah saya harus menikahi dia sedangkan saya tidak punya perasaan kepada dia itu. Dan Anton sering diejek oleh teman-temannya di asrama tentara bahwa sekarang Anton beraktivitas di rumah orang kaya itu. Dan itu bahan ejekan. Terus si Anton juga bertemu dengan dokter yang menangani penyakit si gadis ini, dan
dokter merasa bahwa ini susah disembuhkan, penyakit lumpuh ini susah disembuhkan. Nah, itulah sekilas yang saya masih ingat, karena buku ini saya tidak mengulas, tidak mengulas sedikit, saya hanya baca dan tinggalin gitu. Makanya hanya ada memori sedikit yang serpian cerita yang saya ingat. Seperti itulah. Menurut saya teman-teman bisa masih tersedia di mana? Di Moi Pustaka atau di reseller indie lainnya. Kalut dari Moi Pustaka karya Stefan Zweig. Itu buku ketiga yang menurut saya menarik. Buku selanjutnya adalah buku non-fiksi, lebih tepatnya buku sejarah, yaitu Sejarah Rempah. Sejarah Rempah karya Jack Turner. Sejarah Rempah dari erotisme sampai imperialisme. Ini diterbitkan oleh komunitas bambu, Kobam, September 2011, dicetak ulang pada Agustus 2019, dan saya membaca buku ini tahun ini. Jack Turner itu lahir di Sydney, Australia 1968. Dia fokus dia mendapatkan gelar MBA dari kajian klasik di Universitas Melbourne, dan mendapatkan gelar PhD dari hubungan internasional di Oxford. Ya, menurutku masih muda dia, dan buku ini membentangkan sejarah rempah tidak saja di Indonesia tapi juga di dunia. Bagaimana rempah itu berpengaruh terhadap, tidak saja terpengaruh tapi mengubah peta sejarah dunia. Tidak saja cengkeh, tapi ada beberapa macam rempah lainnya yang diceritakan di sini. Dan itulah juga alasan dari Christopher Columbus mau mendatangi Pulau Hindia atau Hindia Timur kalau nggak salah, dan dia tersesat di benua Amerika. Dan bagaimana pelayaran pada zaman itu untuk berniat mencari dari mana asal rempah tersebut. Dan di sini menyebut itu ditemukannya rempah di Maluku, dan dari situ pelayaran dunia, pelayar besar itu mendatangi Maluku atau Malukas. Rempah ini, peta rempah ini itu di zaman dahulu itu disembunyikan. Jadi seperti sekarang ketika teknologi yang canggih, negara-negara besar mau berlomba-lomba mau ke luar angkasa. Nah, di tiap negara-negara ini menyembunyikan cara atau metode untuk melintasi angkasa. Tapi kan orang sudah tahu sekarang bagaimana, bahkan kemarin dari swasta bisa menerbangkan dua orang yang kalau nggak salah pergi ke luar angkasa itu. Nah, begitulah juga cerita di zaman dahulu ketika orang menemukan rempah, rute rempah itu rutenya disembunyikan, tidak mau diberitahukan kepada pelayar-pelayar yang lain, karena sangat berharga bila sangat merugi bagi orang yang mau membocorkan rute rempah itu. Sebab orang yang tahu rute rempah, maka dia akan negara tersebut akan menjual harga rempah yang sangat mahal atau memonopoli harga rempah misalnya gitu. Nah, di sini si Jack Turner itu tidak sangat luas, dan cara berceritanya
cukup sastrawi, sehingga kita membaca sejarah ini, membaca buku ini tidak bikin kita bosan dan tidak seperti buku sejarah yang kaku. Dia mempunyai diksi-diksi yang tadi saya bilang, bahwa diksi-diksi sastrawi itu dan deskripsi yang menarik juga itu, sehingga kita tidak bosan untuk membacanya. Selain itu juga, selain si Jack Turner menulis dengan baik, terjemahannya ini yang diterjemahkan oleh Julia Apsari juga sangat bagus. Dia menerjemahkan dengan baik. Buku ini menceritakan bagaimana pada sebelum Masehi, Firaun Ramses misalnya, atau sebelum kehadiran Yesus Kristus itu. Jadi dampak dari rempah ini sangat luar biasa itu. Dia juga si Jack Turner menyelusuri apakah rempah ini memang berasal dari Maluku saja atau di tempat-tempat lain juga ada misalnya cengkeh misalnya, apakah cengkeh ini tumbuh di tempat lain itu. Di sini diceritakan itu. Dan saya sangat menyukai buku ini sebab si Jack Turner membentangkan pengetahuan rempah dan pengetahuan pelayaran kepada pembaca. Jack Turner sangat luas referensinya. Ini buku tidak main-main gitu, dan dengan metode yang penulisan yang baik juga itu. Si Jack Turner mengatakan bahwa zaman dahulu kala rempah itu tidak banyak fungsinya itu. Tidak saja untuk makanan, bahkan zaman dulu itu tidak saja makanan, tetapi rempah juga bisa mengawetkan mayat atau pengobatan penyakit tertentu, misalnya penyakit epidemi pada abad 16 kalau nggak salah. Terus rempah ini mempunyai kekuatan magis itu, misal menguatkan hubungan ketika kita bercinta, kita diberi bila mengonsumsi rempah, maka kita kuat dalam bercinta itu, tahan banting itu, tahan gitu. Di situ Jack Turner menceritakan seperti itu. Kita tidak bosan membaca buku ini karena menggunakan narasi sastrawi misalnya gitu ya. Dan menurut saya teman-teman yang teman-teman yang ada di Maluku, dan untuk mempelajari Nusantara yang sudah zaman dahulu kala sudah berinteraksi dengan dunia global, sebaiknya buku ini sangat menarik untuk ditelusuri, untuk dibaca ya. Sepertinya kita belum menemukan sejarawan Indonesia yang bisa menulis sebaik ini. Dan di sini kita lihat bagaimana jauh sebelum VOC, pelayaran pada zaman dahulu itu sudah menemukan Maluku, dan Maluku sudah menjadi wilayah metropolit atau wilayah pelabuhan yang ramai, perdagangan yang luar biasa berisik karena cuma menjual rempah-rempah. Buku terakhir, buku kelima, menurut saya buku bagus yang saya baca tahun 2020 adalah buku karya Adrian Belapian, yaitu Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad 19. Diterbitkan oleh komunitas Bambu. Kenapa buku ini menarik? Pertama, kita masih kekurangan narasi tentang laut yang dibukukan. Kita tidak bisa menyangkalkan bahwa kita bukan dibatasi,
kita dihubungkan oleh laut-laut. Kenapa buku ini menarik? Sekali lagi karena Adrian Belapian mencoba mengembalikan memori kita bahwa kita tidak semestinya membungkungi laut. Adrian Belapian mengembalikan narasi laut. Dia ingin mengajak kepada kita bahwa masyarakat Indonesia tidak semestinya membungkungi laut, tidak melupakan laut, sebab laut adalah kehidupan kita sebenarnya, asal muasal tempat kita mencari nafkah itu. Adrian memfokuskan latarnya non fiksi ini, cerita sejarah ini khusus ke Laut Sulawesi. Laut Sulawesi itu ada 3 negara di situ, 3 tempat: Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina. Jadi buku ini juga menceritakan Filipina, menceritakan Malaysia, menceritakan Indonesia. Karena di Laut Sulawesi itu ada 4 negara. Nah, orang laut di sini juga membahas tentang Bajo, suku Bajo, membahas juga suku Bugis, membahas juga orang-orang laut yang ada di Papua, orang-orang laut yang ada di Sriwijaya, yang ada di Palembang, orang-orang laut yang ada di Kalimantan, ya seperti tadi yang di Laut Sulawesi tadi, dan Adrian Belapian menghadirkan ke kita bahwa orang Indonesia itu orang laut sebenarnya. Dan pada zaman dahulu kala, pada zaman dulu, orang laut ini adalah bajak laut itu, dan mereka menguasai laut sehingga disebut Raja Laut. Yang tadi saya katakan bahwa kita sejarawan Indonesia sangat langka menulis sejarah dengan narasi yang enak dibaca, yang tidak kaku. Dan Adrian Belapian menulis sejarah Laut Sulawesi, sejarah orang-orang laut yang ada di Laut Sulawesi itu tidak kaku. Saya tidak mengatakan bahwa ini cukup sastrawi, tapi dia tidak sastrawi, tapi enak dibaca, tidak terlalu kaku, tidak kaku seperti penulisan sejarah pada umumnya. Saya sebagai orang Bajo yang besar, lahir dan besar di laut, di pesisir gitu, merasa saya kembali pada memori masa kecil saya membaca ini. Bagaimana pelayaran atau kapal-kapal tradisional di kampung gitu. Dan buku ini adalah buku yang saya harus baca tiap tahunnya. Dan sebab buku ini tadi yang saya katakan bahwa buku ini mencoba menghadirkan kepada kita bahwa orang Indonesia adalah orang laut itu, dan kita tidak semestinya melupakan laut. Adrian Belapian sekali lagi menegaskan bahwa dan meredefinisi negara Indonesia ini. Kalau yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan gitu ya. Tapi menurut Adrian Belapian bahwa negara Indonesia adalah negara laut utama gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah archipelagic state gitu. Bahwa negara laut yang ditaburi oleh pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut. Jadi kalau negara pulau atau negara kepulauan yang dikelilingi laut, seolah laut adalah pembatas kita dari pulau satu ke pulau yang lain. Sehingga si Adrian memberi tawaran baru bahwa kita bukan negara kepulauan tapi negara laut yang ditaburi dengan pulau-pulau yang begitu banyak yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, itulah 5 buku yang menurut saya
adalah buku terbaik yang saya baca di tahun 2020. Ya, di masa pandemi seperti ini, kegiatan membaca buku adalah sebuah keharusan. Gitu. Jadi orang yang tidak rajin baca buku sebaiknya baca buku, dan orang yang rajin baca buku ditambahkan lagi semangat-semangat untuk membeli dan membaca buku. Tidak ada masalah kalau hanya membeli, suatu saat buku yang kamu beli itu akan bermanfaat bagi kamu dan bagi teman-teman yang di sekitar kamu atau teman-teman yang berada di tempat lain. Salam pandemi. Salam sehat, bukan salam sehat.